Kenapa kok dupa itu bisa dibilang musyrik itu tergantung konteksnya. Kan datang ke tempat sakral, itu orang ritual memberikan sesaji. Dalam konteks itu dia mencari pesugihan atau mencari segi hal negatif arahnya, itu ya kita bilang bisa dibilang musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Jumpa lagi barengan sama Yohana Podcast. Nah, gimana kabarnya Rek? Semuanya pasti baik-baik yo. Tak doain KB sehat semuanya. Nah, kali ini aku nggak dewean. Aku kedatangan seorang Gus dari luar kota ya, jauh banget luar kotanya. Dari Kediri. Bersama Gus Usman Yuris Widyatama, sarjana hukum. Apa kabar Gus? Sehat? Amin. Nah, mau naik apa nih Gus? Dengar-dengar kan kena PPKM juga ya? Nah, otomatis ya gimana, agak sulit kita jalan ke sini tadi gitu. Oh iya, tapi nyampe juga ya Gus ya? Alhamdulillah nyampe. Berkat doa lah pastinya itu. Amin. Yang Gus, penting tetap prokes gitu. Oh gitu ya. Ya. Oke, tapi keluarga di rumah sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Amin, sehat semuanya. Nah, kali ini bahas sesuatu yang mungkin nggak asing sih dengerin kita semuanya, cuman harus dibahas sih biar nggak simpang siur ya. Apa sih? Musyrik nggak sih kalau nyalain dupa iku? Nah, yuk kita kupas tuntas bersama Gus Usman Yuris. Monggo Gus, apa alasannya kok iso nyumet dupa iku musyrik? Gini, sebetulnya itu kalau dupa itu enggak musyrik. Artinya kalau dari sisi agama juga, dari agama saya Muslim, itu baginda Rasulullah dulunya suka pewangian. Akhirnya itu diturunkan lah kepada sahabat sama turun-turun, sehingga sampai saat ini pada para ulama dan lain-lain. Jadi gini, kenapa kok dupa itu bisa dibilang musyrik itu tergantung konteksnya secara spiritual, Tergantung pribadinya masing-masing. Ya, secara gimana ya, konteksnya secara ritual mungkin kalau kita tujuannya itu untuk memuja atau untuk hal negatif lah, entah itu untuk mencari kekayaan atau seperti apa, kan banyak nih. Sih kita copot dulu ya, aku gak penak, aku gak biasa pakai gini, jadi gitu. Biasanya itu kan kalau orang datang ke tempat sakral, itu orang ritual memberikan sesaji. Dalam konteks itu dia mencari pesugihan atau mencari segi hal negatif arahnya, itu ya kita bilang bisa dibilang musyrik, bisa dibilang. Jadi kenapa kalau alasan saya itu surah? Satu, dupa itu untuk pewangian ruangan. Nah, dalam konteks untuk zikir, Bisa untuk dipakai kita, ya? bisa dipakai untuk kita ziarah, untuk mendoakan para leluhur, para ulama atau apapun itu. Jadi tidak ada bedanya dupa, kemenyan, terus kayak bunga, terus gaharu ataupun bahkan di Arab pun sana juga banyak yang pakai, entah itu pakai gaharu ataupun itu untuk aroma ruangan. Iya. Tapi dengan pendapat orang di luar sana, kalau bakar-bakaran kayak dupa, kayak kemenyan itu kan konotasinya negatif. Nah, apalagi di era yang serba milenial kayak gini, masih perlu. Iya, sesuai kebutuhan aja. Ibaratkan gini, dupa itu ibaratkan ini yang lebih biar kita itu orang awam bisa memahami. Jadi gini, ibaratkan dupa itu seperti pisau. Kalau pisau itu tujuannya untuk memasak
otomatis ya positif kan gitu. Untuk kita makan kan gitu ya. Tapi tujuannya untuk menyakiti orang, jelek, itu pasti negatif, nggak baik ya fungsinya seperti itu. Jadi tergantung secara konteks, secara spiritualnya seperti apa, untuk ritual apa. Untuk ritual, jadi berarti hari ini bawa dupa dong? Bawa, aku selalu bawa karena untuk aroma wangian gitu loh. Oh gitu. Iya. Kalau saya nggak paham kan disangkano sing negatif ya Gus ya. Iya. Nah terus bedanya ketika orang ziarah nabur bunga ambek nyumet dupa itu apa Gus? Gak ono bedane. Gak ono bedane ya? Gak ono. Jadi gini, kenapa alasanku itu gak ono dupa niki gini. Gak enek apa bedane. Gak ono bedane. Gak ono bedane mergo itu kan dupa sendiri dibuat dari alam. Jadi ada yang dari bunga, ada yang dari kemenyan, ada yang dari kayu, garu itu juga ada. Tergantung bahan-bahannya aja. Jadi fungsinya apa? Itu kan tujuannya kan juga untuk wangian. Bunga itu orang berziarah kan juga untuk sarana wangian. Sedangkan dupa sendiri atau kemenyan atau minyak wangi yang lebih banyak orang mengenal itu minyak apa itu Jafaro, Ngisi, Malaikat Jupiter. Itu sama saja sebetulnya. Artinya memang untuk sarana wangian saja. Mungkin doanya biar lebih khusyuk gitu aja. Iya. Tapi kalau diganti dengan mungkin sing zaman sekarang kan ono parfum, iso gak sih? Ya gak iso lah. Oke, iso ya. Parfum nek biar budak ketemu pasangan zaman pacaran itu enggak masalah. Enggak masalah ya. Yang berziarah enggak boleh ya, harus pakai bunga ya. Ya enggak harus pakai bunga, pakai minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Sunahnya seperti itu. Tanpa alkohol lah. Di ajaran agama Muslim ya, Gus ya. Bukan di ajaran Muslim aja, mungkin di kepercayaannya masing-masing ya. Iya, dari kepercayaan masing-masing, dari ajaran Jawa gitu. Seperti itu. Selama berapa tahun sih Gus mendalami tentang hal-hal ya kayak gitu-gitu sih? bisa sharing, menarik juga. Jadi gini, saya dibesarkan di Kediri itu pernah dibesarkan di pondok pesantren di Kediri, pondok pesantren juga iya. Ini enggak apa ya, hanya dupa ya. Iya, enggak apa-apa. Memang tujuannya untuk fungsinya untuk wangian aroma aja. Jadi gitu. Karena saya sendiri suka wangian. Kan lebih enak pakai aroma gini nih. Coba saya bawa terasi tak taruh tengah. Gimana? Kira-kira kamu suka gak? Iya, merasa terganggu gitu. Jadi kembali lagi, saya itu dulu dibesarkan di pondok pesantren. Ketika lulus sekolah TK, terus ditaruh di pondok, gitu, pondok pesantren sampai usia berapa ya? Sampai MTS lah, itu usia berapa ya? Enggak. 12 mungkin ya, enggak MTS. Pokoknya sampai sekolah MTS itu, terus SMA-nya itu di Unmul. Jadi gitu. Memang dulu itu kita belajarnya memang terutama kita bentuk fondasi dulu lah. Dalam secara konteks spiritual kita bentuk fondasi dulu. Fondasinya seperti apa ya? Iman kita itu aja. Yang penting kita mengenal agama kita dulu. Setelah itu ya wajar deh, saya dulu juga orang nakal, bisa dibilang nakal gitu. Nakal karena ya memang usia-usia remaja masih labil gitu. Kok ada cita-cita untuk arah ke spiritual emang udah dari Tuhan atau keinginan pribadi atau orang tua atau ya apa? Jadi gini, kalau ini semua di luar dugaan saya juga. Jadi Tuhan, jadi Allah yang memberikan pada saya seperti ini, menitipkan suatu ilmu untuk menolong orang, entah itu untuk apa dalam konteks baik.
Dan ilmu itu juga saya amalkan pada jamaah saya dan lain-lain. Ya, itu semua dari Tuhan. Berarti termasuk musisat Tuhan, talenta dari Tuhan. Iya. Ya. Nah, ono kisah enggak? Apa dijenengi Gus? Dari mana sih asal usul Gus itu? Wah, iki sebetulnya ini Gus itu ngapa sih kok? Orang-orang kan panggilnya Gus. Kalau orang Jawa kan kalau di dalam ruang lingkup pondok, Gus. Kebetulan saya juga punya kakek saya itu juga punya pondok pesantren. Nah, gitu. Jadi manggil Gus sebetulnya gini, kenapa orang manggil Gus sih? Gus itu ibarat orang itu manggil Mas sebetulnya. Oh, cuman wis kasarane gini lah. Gus iku nyapa kok Gus iku ning gone wong lanang. Kan wong bagus kan gitu. Wong bagus ya. Berarti kan wong ganteng kan gitu. Iya, masuk akal. Iya. Karena mungkin konteksnya di pesantren jadi panggilannya Mas diganti Gus gitu. Iya, tapi atau ada apa ya lek wong Jawa ngarani pangkat atau derajat atau apa? Enggak, kalau kita semua itu sama sih, pangkat derajat di mata Tuhan kita itu sama. Iya. Kalau di pekerjaan kan lain kan gitu. Dari profesi dan sebagainya. Aku lagi rokokan, aku gak kerasan gak ngerokok ini. Monggo Gus, monggo, silakan. Iki tamunya aku tok sing oleh rokokan iki. Aku nek gak oleh rokokan, aku ya mau podcast rek. tambah seru, Gus. Iya. Nah, Gus, punya YouTube gak sih? Punya. Channel. Apa? Punya. Jadi channelku itu RA Misteri. Ya. Ini RA Misteri. Iya, lama vakum sekitaran 3 hingga 4 bulan lah, karena satu di pandemi ini jaga kesehatan, apalagi musimnya pancaroba seperti ini. Dan di sisi lain memang kebetulan kameramenku juga itu lagi sibuk-sibuknya aktivitas di Surabaya sini. Udah gitu. Nama channelnya RA Misteri. Oh, Gus, kok harus dinamakan RA Misteri? Oh, gak dijenengi oleh sing lain ngono. Gitu, pasti kan ono ikune sih, ono kisah atau riwayate gitu loh. Jadi gini, kalau kenapa alasanku itu dan rekan-rekan tim YouTube itu kenapa dinamakan RA Misteri? Sebetulnya RA itu rahasia alam. Tutuk Raden Ajeng ya? Oh, bukan. Kayaknya kebanyakan RA kan Raden Ajeng. Apa rada angel gitu ya? Enggak. Jadi memang itu rahasia alam. Rahasia alam. Jadi karena apa? Misteri gitu. Jadi, alam ini ada alam kasunyatan, ada alam sama gitu. Apa kasunyatan itu, Gus? Ya alam nyoto iki. Oh, alam sama ya alam sing gak ketok sing biasane jarake sampean niku Dek. Apa satu misal pas di dapur ono sing gedhe-gedhe tapi rene wujude kan samar gitu. Iya. Nah, ono enggak Gus pengalaman sing membuat Gus iku paling berharga dan paling ya gokil selama mengabdi sebagai seseorang yang dilebihkan lah tentunya dari masyarakat kan. Nah, terus apa juga selama punya channel, selama channel itu mungkin ono sih kejadian-kejadian sing di luar dari dugaan karena kan itu berbau misteri ya. Iya. Contoh kita lagi bikin channel terus di luar dari dugaan, nah ono gak sih? Sering ya. Jadi walaupun awake dhewe wis deket banget ambek sing dunia gaib, tetep aja jadi jahilin juga ya. Loh, bukan deket, kita di tempat lain pun tempat lain itu yang menguasai tempat itu ya belum tentu kenal pada kita kan gitu. Memang gitu kita ya. mengenal pada alam itu gitu. Tapi anggotanya enggak semua itu kenal pada saya gitu. Emang apa kan gitu ya. Jadi ketika situ memang harus salam bahasanya itu permisi pamit. Kadang kita itu terbentur dengan energi negatif. Oh gitu ya. Negatif ya. Semacam ini waktu bikin channel gitu ya. Banyak benturan jin yang sifatnya negatif banyak. Itu sampai orang sing kesurupan enggak, Gus? Ya videoku kabeh kesurupan. Oh iya. Tapi ada yang baru datang langsung kesurupan tapi nggak masuk
video gitu ada. Oh gitu. Iya, jadi banyak benturan. Semua kadang terganggu. Jadi enggak orang itu melihat langsung matangnya video itu langsung gini enggak. Sebelum di video kita kan harus pamit permisi atau lu salah baca. Itu pasti ada benturan. Pasti. Iya. Tapi semua iso dikendalikan kabeh ya. Alhamdulillah seperti itu atas izin Allah. Itu aja. Nah, ono enggak sing dirasakno Gus ya selama jadi sesuatu yang hebat lah di orang-orang yang lainnya, kan nggak semua orang punya talenta. Kalau saya itu nggak merasa hebat. Ini hanya titipan. Iya, jadi titipan ini sih. memang titipan. Jadi titipan itu aku gunakan untuk kebaikan itu aja, untuk menolong orang yang sakitnya kena non medis mungkin seperti itu. Jadi banyak orang sih yang ya nggak banyak. Istilahnya tamu orang minta tolong sakitnya non medis kan orang kan masih banyak nih orang yang nggak percaya santet atau telur atau siliran atau magic atau apapun. Tapi memang kenyataannya ada banyak orang yang sakit dibawa ke rumah sakit di ronsen nggak ada penyakitnya tapi sakitnya pilihnya kayak gini gitu. Nah, itu dan itu ada jam-jam tertentu, kadang mendekati maghrib, kadang entah itu tengah malam gitu. Itu yang dimaksud non medis seperti itu. Ya orang-orang seperti itulah kadang itu ya datang ke rumah tuh untuk minta tolong. Ya saya tolong. Itu aja. Nah ini rencananya setelah PPKM ini mau diaktifin lagi? Ya insya Allah sih mau aktif lagi lah videonya. Emang kalau nggak aktif. Iya, iya rek ditunggu rek. Channelnya yo RA Mystery. Ojo lali like, subscribe ya kan. Baru kok. Berjalan 1 tahun, cuma ini vakum agak lama semenjak pandemi ini lah, gitu agak dikurangi apa ya, yang sifatnya keluar malam, apalagi musimnya seperti ini, jaga kesehatan lah intinya. Ini kan selama PPKM ini masih ada juga Gus pasien yang minta bantuan, padahal kan kita harus jangan bilang pasti ya. Terus apa? Tamu gitu aja. Tamu ya, tamu ada. Mungkin ini kan lagi gencar-gencarnya lagi Covid kan. Nah, tamunya banyak juga atau pengaruh dengan PPKM ini atau tambah banyak atau gimana? Enggak, jadi sebetulnya enggak gitu. Jadi enggak ada hubungannya seperti orang kalau datang itu memang dia sakit, tapi tanya dulu sakitnya itu. Oh gitu. Aku sendiri mau bersentuhan langsung dengan orang tamu itu juga kadang itu mikir takutnya nih orang ini terkontaminasi kena COVID kan itu wah bahaya. Jadi tak lihat dulu sakitnya apa, terus saya tanya dulu hasil medisnya seperti apa. Pasti tak tanya dulu, nggak mungkin aku langsung main gitu aja ya. Tetap prokes lah. Itu ya. Menurut gue sendiri, yakin gak sih dengan adanya penyakit COVID-19 ini? Atau itu cuman rekayasa orang-orang besar yang mengenai politik dunia karena itu virus kan? Atau cuman ya sekedar ingin memporak-porandakan perang dunia? Atau emang Gus percaya gitu loh? Jadi selama ini kan banyak orang yang pendapatnya itu kan berbeda-beda. Saya ini politik lah atau apalah, skenario lah atau apa. Ini bukan skenario pemerintahan atau apa, memang ada. Ini skenario Tuhan malah. Oh, skenario Tuhan. Iya, ini seleksi alam ini. Seleksi alam ya Gus ya. Virus itu memang ada. Itu memang betul. Jadi penyakit seperti ini itu memang ada. Kuncinya itu satu kok. Kita itu kuatkan iman. Harus banyak bersyukur. Kita lebih sering kalau kita merasa mampu, lebih sering berbagi pada sesama. Terus lebih mendekatkan pada Tuhannya sesuai kepercayaan masing-masing. Insya Allah dengan seiringnya waktu ini, kalau bagi saya ini seleksi alam. Memang diseleksi.
bukan jadi, hanya karena konfirmasi dunia atau politik dunia atau apa ya Gus? Memang ada. Jadi pandemi seperti ini itu memang betul ada. Covid itu memang ada, itu virus kan. Nah, itu kan melalui udara, itu kan terkontaminasinya udara ya. Memang ada. Nah, harapannya Gus sendiri nih, apa ke depannya dengan adanya ya kejadian alam seperti ini, terus buat teman-teman semuanya yang dengerin podcast ini pasti ingin tahu sih dari Gus sendiri seorang spiritual ya yang udah enggak ini lagi sih, udah melalang buana udah lama gitu. Jadi mungkin ada kesan pesannya itu apa buat kita semua gitu. Dia ini kan seleksi alam ini memberikan suatu ujian. Intinya dikembalikan kepada manusianya sendiri. Harus sadar lah, harus sadar. Jadi untuk jaga alam itu, lingkungan sekitar, termasuk orang yang istilahnya disebut jaga paku bumi. Paku bumi itu alam, seperti tumbuhan-tumbuhan itu, pohon-pohon, jangan main tebang sembarangan, jangan seenaknya sendiri. Jadi alam itu bisa tidak terima. Karena mungkin keserakahan manusia sendiri ya Gus. Iya, itu semua dikembalikan kepada manusianya sendiri. Kalau manusianya itu sadar dan dia siapa tahu dirinya dan dia itu siapa yang menciptakan, ya itu kuncinya ada di situ. Minimal dia itu tidak memikirkan hidupnya sendiri. Harus berbagi sama. Bukan, tapi harus tahu tujuan hidup. Nah, tujuannya menungso urip ning dunia itu apa sih? Harus tahu ya. Harus tahu ya. Bukan cuman buat diri sendiri ya, pada dewe ya. Hanya untuk secara materi, memang kebutuhan ya makan ya. Tapi kan ibadah juga bagian dari kebutuhan. Didekatnya lagi ya. Iya. Gitu. Gus. Ya. Ada enggak sing pura-pura orang itu cuma menguji Gus aja? Ada. Serius? Iya ada. Ada Gus? Iya ada. Terus sampai kejadian memalukan atau langsung Gus arahkan atau? Enggak, jadi gini, kalau dia itu kadang berpura-pura datang namu nih, konsultasi, kadang ya sharing-sharing. Kelihatan ke orang itu dari segi muka, auranya, seperti apa ini orang ini mau cari-cari atau bagaimana, mau mengetes atau mau cari masalah seperti apa, kelihatan. Jadi kalau dia itu auranya kelihatan nih, kalau mau ini auranya mau mengetes atau cari-cari, saya pura-pura aja. Udah. Kalau orang itu yang betul-betul ingin sharing, tanya kalau bahasanya itu mengartikan atau basa Jawa nih. Dia duwe sanipan tapi gak iso mudarne. Dadi mudarne iki ngartekno. Ya nah itu Pak. Mudarne. Oh gitu. Nah, sampai ono sing sampai memalukan gitu ono, Gus. Karena kan Gus wis tahu nih, orang ini tujuannya jelek nih. Tapi ono enggak sing sampai kejadian sampai memalukan gitu? Alhamdulillah sampai saat ini enggak sampai ya. Jadi malah orang itu yang pura-pura seperti itu tambah akhirnya tak sindir, kadang tak sindir. Disindir. Orang itu biar sadar itu, enggak seenaknya sendiri. Jadi menungso itu rumangsa iso sing sapa sira sapa ingsun kan gitu. Unik juga ya. Iya. Tapi ana sing biasanya kan ya lika-liku di perjalanan kan ana sing enak, ana sing enggak. Ana sing paling enggak enak banget. Ya paling enggak enak iku no. Sekali tahu kan ana sing ditipu ya kan, maksudnya pura-puraan. Ana sing gak enak mana enggak sih? Enak ono iki ngene. Jadi ketika iku ono tamu, tamu iku dia iku kena santet nih. Dengan lantaran atau sarono ya, bahasa Jawa sarono. Mergo saronone sapa aku, tak tolong. Tapi lawannya gak terima. Maksudnya lawan iku sing
sesama makhluk halusnya. Jadi gini, sesama manusianya juga gak terima. Seorang ini disembuhkan atas izin Allah. Aku hanya sarana saja. Lawannya itu nggak terima. Kebanyakan orang-orang yang saingan bekerja, entah itu sesama toko, kadang itu sesama saudara. Oh gitu. Masalah apa itu waris atau apa, entah saingan politik seperti itu. Jadi nggak terima sehingga spiritualnya atau bisa dibilang dukun atau dibilang apa gitu ya. Itu nggak terima ngirim lagi sehingga terjadi berbenturan sama saya sendiri sampai tarung akhirnya seperti itu. Tarungnya maksudnya tarung ya apa Gus? Tarung dus ya secara spiritual atau ya apa? Secara spiritual. Kalau saya sih lebih pasrah ke Allah ya. Kalau saya itu sesuai Quran saya sendiri. Kalau saya tarung ya hanya pasrah berdoa dan pada Allah Tuhan itu ya intinya banyakin zikir lah. Ada doa khusus sendiri juga. Ini pernah kemana aja Gus? Kemana aja gimana? Ziarahnya kalau konteks ziarah ya tergantung kita itu inginnya kemana ya kita ikuti. Sekarang kan ini channel kan sesuai hati kan. Sama waktu bikin channel kan juga hitung-hitung ziarah juga iya, kan gitu. Tapi kadang itu ya juga ada benturan negatif. Cuman kadang itu kita dapat positifnya gitu loh, entah itu kita dapat suatu cindera mata dari leluhur itu, entah itu seperti batu akik atau keris atau apa seperti itu. Dapat juga Pusaka ya, lah ya kadang ya selama sejauh ini sih ya dapat gitu aja. Udah. Oke. Gus, ini kan COVID-19 ini kan sudah jalan hampir 1,5 tahun ya. Iya. 1 tahun berapa bulan ya? Hampir 5 bulan. Maret kan, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Nah, dari penerawangan itu sendiri, berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan ini COVID bisa hilang dari bangsa Indonesia nih ya? Kalau di dunia sih terlalu muluk-muluk ya. Buat bangsa Indonesia aja lah. Ada nggak sih doa khusus dari Gus buat ya bangsa Indonesia ini? Atau aku udah ada nih penerawangan ya kan, kurang berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi nih? Jadi kalau soal prediksi, saya pribadi nggak bisa memprediksikan sampai ini pandemi ini atau seleksi alam ini sampai kapan. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi kalau harapan saya itu semoga pandemi ini atau seleksi alam ini cepat berakhir lah. Semoga para manusianya juga semoga diberikan hidayah kesehatan semua, terhindar dari pandemi COVID ini. Amin. Ya sudah seperti itu. Oke, sebagai penutup Gus, mungkin ada wejangan buat teman-teman semuanya atau buat semua pemirsa yang udah dengerin channel ini, monggo. Kalau wejangan dari saya itu intinya seperti itu tadi, kembali lagi kepada kita, diri kita, tingkatkan iman kita, dan tingkatkan ibadah kita sesuai kepercayaan masing-masing. Dan kedua itu jagalah alam sekitar. Jaga alam sekitar. Iya. Karena kita wis urepe berdampingan sama alam. Jadi aja sakarep dhewe. Dan ini secara ilmiah, mungkin ini kan banyak yang isolasi mandiri nih, rekan-rekan kita atau teman kita atau saudara kita kan banyak nih yang bisa dibilang waktu swab atau antigen itu reaktif atau positif. Itu kita obatnya juga ada nih secara ilmiah ya, ini secara ilmiah itu kembali kepada alam. Kalau jenengan sedoyo istilahnya kabeh manusia ya, kalau tahu itu buah bentis, ini bahasa Jawa ini bentis, atau mengkudu lah ya, kudu ya, itu
diseduh atau digodok bahasa Jawa. Itu nanti diminum airnya. Bisa itu tuh untuk pengobatan. Ya, insya Allah bisa karena sudah terbukti. Nah, terus kedua untuk minuman yang mungkin untuk menghangatkan badan di pandemi ini atau di musim pancaroba ini mungkin lebih ke jahe merah atau jahe itu aja sama daun sirih merah, diseduh diminum airnya. Direbus atau direbus dulu. Direbus. Yes. Dikasih gula atau gitu aja, Bos? Pakai madu atau apa itu. Itu rutin setiap hari atau cuman ini aja apa? Satu hari sekali pas? Mungkin lebih ke 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya, mungkin pas pagi bangun tidur itu. Terus sore. Ya, menjelang maghrib seperti itu atau bagaimana terserah kamu bersab. Nah, untuk menghindari atau terkontaminasinya udara itu lebih ke arah sering-sering mencuci hidung. Kalau orang ini dari segi agama saya, dari agamaku secara muslim, orang wudu itu kan pasti kan membersihkan hidung lubang hidung. Itu dihirup airnya terus dikeluarkan. Insya Allah lah terhindar dari sejenis virus-virus apapun. Dari mana bahaya virus yang ada ya Gus. Oke. Makasih banyak Gus wes sharing-sharing mengenai banyak hal. Jadi pengobatan alternatif cara menjaga kesehatan kita supaya tetap fight dengan adanya virus yang lagi melanda di seluruh dunia, tentunya nggak cuma di Indonesia aja. Terus masalah untuk membakar dupa itu sendiri itu sebagai wewangian ya, sebagai wewangian, bukan untuk yang hal-hal yang negatif sih, enggak. Jadi lebih ke positif aja sunnah gitu, lah, sunnah gitu. Jadi tergantung dari pemikiran kita masing-masing guys. Jadi kalau contoh nih ada tetangga atau sebelah rumah atau depan rumah atau siapapun atau teman-teman kita yang suka bakar dupa ataupun kemenyan atau bahkan sering ke makam bawa bunga, itu jangan diambil negatifnya itu langsung syirik apa segala macam, enggak. Tapi itu rasa berterima kasih pribadi itu kepada Sang Pencipta sebagai wewangian, sebagai dupa yang harum. Kalau di agama saya itu sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan itu. Jadi itu aja. Apabila ada kata, pelayan, bahkan informasi yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, mohon dimaafkan. Mungkin Gus ada penutup sendiri? Ya, apabila ada kekurangan, salah ucap pada saya, mohon dimaafkan karena manusia itu gak luput sama kesalahan kesalahan. Ya, jadi untuk sedulur saya se-Nusantara, terima kasih dan support channel. Apa ini channelnya ini? Ini channelnya Yohana Desma. Oh iya, dan Desma, jangan lupa like, subscribe, komen dan sembunyi tombol loncengnya. Dan punyanya gue juga RA Misteri. Ditunggu channel-channel berikutnya penayangannya. Oke, sampai sama nuwae. Muga-muga sing di-sharingnya pada kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Jaga kesehatan selalu, prokes ojo lali, tetap ditaati. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yohana Podcast selalu untuk semua. Mugio tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.